سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان. Demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam yang begitu gelap gulita. Dan di antara makna yang tersirat adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di waktu duha berupa kesenangan, berupa kemudahan, karena pada waktu tersebut itu merupakan waktu yang begitu terang, yang mana matahari menyinari alam semesta ini sehingga membuat keadaan kita terang menerang, bisa melihat dengan begitu jelas. Ini merupakan makna yang tersirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikutnya, wal laili idza saja, dan demi malam yang begitu pekat. Karena kenapa? Karena pada saat-saat tersebutlah begitu banyak orang yang lalai pada waktu-waktu ini. Karena kenapa? Mereka tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka lebih memilih jalan untuk melakukan kemaksiatan atas Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur mereka, wal laili idza saja, nanti suatu saat akan kami berikan kepada mereka berupa ujian yang pasti akan menimpa mereka. Dan surat ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di mana Rasulullah SAW beliau berada di kota Makkah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Yaitu penyebab diturunkannya surat ini adalah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, qad tarakaka syaitanuka, sesungguhnya setanmu telah meninggalkanmu. Yang dimaksudkan dengan setan di sini menurut Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Ummu Jamil dan juga suaminya Abu Lahab itu mendapatkan neraka. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah mereka berdua ini di dalam sebuah surah, yaitu surah Al-Lahab, atau nama lain dari surah Al-Lahab adalah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak mendapatkan wahyu selama kurang lebih, ada yang berpendapat 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan bahkan 40 hari lamanya Rasulullah SAW beliau tidak mendapatkan wahyu. Sehingga hal inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu selintas, ya, sekilas tentang pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Rawa Salamah an Ibni Ishaq, Salamah meriwayatkan, ya, dari Ibni Ishaq, beliau berkata, walal akhiratu khairul laka minal ula, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ay ma indi fi marja'ika ilayya ya Muhammad khairun laka mimma ajjaltu laka minal karamah fid dunya. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala di sini, aku tidak memiliki sesuatu yang lebih baik ketika engkau kembali kepadaku kecuali apa? Khairun laka mimma ajjaltu laka minal karamah fid dunya, yaitu aku lebih memiliki memberikan karamah, memberikan kemuliaanmu yang aku berikan begitu cepat, aku berikan kepadamu terlebih dahulu ketika engkau berada di dunia. Karena kenapa? Begitu banyak orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW pada saat itu, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keutamaan, bahkan memberikan mukjizat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena kenapa? Hal ini untuk melemahkan pendapat-pendapat orang-orang yang menentang, orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sini Ibnu Abbas beliau berpendapat, waqala Ibnu Abbas, uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaftahallahu ala ummatihi ba'da fasurra bidzalik. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan terjadi terhadap umatnya nanti di akhirat. Fasurra bidzalik. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat itu akan merasa senang, akan merasa gembira. Karena kenapa?
Tempatnya umat Nabi Muhammad SAW adalah surga. Fanazala Jibril biqaulihi, kemudian pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang biqaulihi dengan membawa sebuah ayat, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Qala Ibnu Ishaq, di sini Ibnu Ishaq beliau berpendapat, al-falaju fid dunya wa thawabu fil akhirah, yaitu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam di dunia, wa thawabun fil akhirah, dan akan juga diberikan berupa pahala di akhirat. Wa qila al-haudhu wasyafa'ah. Pendapat yang lain yang dimaksudkan dengan walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha adalah Nabi Muhammad nanti akan diberikan syafa'atul uzma, yang mana tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai-sampai para nabi-nabi yang lain itu mereka iri. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau mampu memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka tidak mampu memberikan manfaat, mereka tidak mampu memberikan syafaat kepada umatnya sendiri. Apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu? Nafsi, nafsi. Urusi diri kalian sendiri. Urusi diri kalian masing-masing. Karena kenapa? Bahkan saya pun, bahkan kami pun tidak tahu tempat kami itu di mana. Itulah yang dikatakan oleh para nabi dan para rasul selain Nabiullah Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Bahkan pada pertemuan sebelumnya, wa an Ibni Abbas, dari Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma juga, yang dimaksudkan di sini adalah alfu qasrin min lu'lu'in abyad turabuhu al-misk, yaitu kita akan mendapatkan di akhirat nanti berupa alfu qasrin, 1000 istana, min lu'lu, yang terbuat dari mutiara, abyad, berwarna putih, turabuhu al-misk, yang mana tanahnya itu, lantainya itu semuanya dipenuhi atau diharumi oleh al-misk, kasturi. Bisa kita bayangkan betapa cantiknya, betapa indahnya tempat yang akan kita dapatkan kalau seandainya apa? Kalau seandainya kita menjadikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini wa anhu qal radiya Muhammad alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Rasulullah SAW nanti ia ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Karena kenapa? Alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar, bahwasanya tidak ada nanti dari ahli baitnya, dari keturunannya, an-nar, yaitu mereka tidak akan masuk ke dalam api neraka, dengan catatan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh saja yang akan mendapatkan hal ini. Orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitnya Nabi Muhammad SAW, tapi perilaku mereka kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan atau perintahkan, maka jangan harap mereka akan mendapatkan tempat ini. Karena kenapa? Karena sebaik-baiknya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya, adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Waqila, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya hiya syafa'ah fi jami'il mu'minin. Yang dimaksudkan dengan dua ayat ini adalah syafaat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Cuma pertanyaannya, apakah kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang beriman atau tidak? Kita mungkin begitu mudah mengaku diri kita merupakan bagian, merupakan golongan dari orang-orang yang beriman. Tapi apakah tingkah perilaku kita itu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan atau tidak? Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mukmin itu, tidaklah seorang pezina itu dia melakukan perbuatan tersebut ketika itu dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Jadi tidak akan mungkin orang yang beriman dia melakukan perzinahan, tidak akan mungkin. Mungkin saja dia mengaku sebagai orang yang beragama Islam, Muslim, akan tetapi ketika perilakunya itu bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah SAW jelaskan, berarti dia tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan mungkin orang yang beriman itu melakukan perzinahan sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yashfa'ani Allahu fi ummati hatta yaqul Allahu subhanahu li. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan memberikan kepadaku syafaat kepada umatku hatta yaqul Allah Subhanahu li, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan kepadaku, kata Nabi Muhammad, radita ya Muhammad, apakah engkau telah ridha wahai Muhammad? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad agar diberikan syafaat itu untuk seluruh umatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, aradita ya Muhammad, apakah engkau ridha wahai Muhammad? Maka apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu ya Rabb raditu, maka aku menjawab pada saat itu, ya Rabb, wahai Rabb, ya Allah, raditu, aku telah ridha. Bayangkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat memikirkan bagaimana nasib kita nanti, sehingga beliau ketika diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya oleh Allah, aradita ya Muhammad, apakah engkau ridha? Maka Nabi Muhammad mengatakan, na'am raditu ya Rabb, ya, saya telah ridha wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala qaulullah ta'ala fi Ibrahim, beliau membaca sebuah ayat yang mana menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikutiku, ya, maka pada saat itu mereka akan termasuk dari golonganku, bagian dari golonganku. Wa man 'asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, engkaulah ya Allah, engkau maha pengampun dan maha pengasih. Wa qaulu Isa, Nabi Muhammad SAW juga membaca sebuah ayat yang menjelaskan tentang Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ketika engkau ya Allah mengazab mereka, engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu merupakan bagian dari hamba-hambamu. Bisa kita bayangkan bagaimana perhatiannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya pada saat itu. Sehingga hal ini membuat apa? Membuat Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, farafa'a yadayhi wa qala, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, wa qala, kemudian ia berkata, ia berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Bagaimana dengan umatku nanti di akhirat? Kalau seandainya Nabi Ibrahim memikirkan umatnya di dunia, lantas bagaimana denganku? Kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam memikirkan mereka umatnya ketika beliau berada di dunia, lantas bagaimana dengan umatku nanti di akhirat? Sehingga Rasulullah alaihissalam beliau mengangkatkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Maksudnya apa? Maksudnya selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Wabaka, kemudian Rasulullah SAW beliau menangis. Faqala Allah Ta'ala li Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rabbuka a'lam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, fasalhu ma yubkik, maka tanyalah kepada dia wahai Jibril, tanyalah kepada dia wahai Jibril, ma yubkik, apa yang membuat dia menjadi menangis, apa yang membuatmu menjadi menangis wahai Nabi Muhammad. Fa ata Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad, apa yang menyebabkan engkau menangis ketika engkau berdoa kepada Allah, Allahumma ummati ummati, fa akhbarahu, kemudian Nabi Muhammad mengkabarkan, memberitahukan kepada Jibril bahwasanya beliau memikirkan umatnya, bagaimana kondisi keadaan umatnya nanti di akhirat. Faqala Allah Ta'ala, faqala Allah Ta'ala li Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, idhab ila Muhammad,
pergilah kepada Muhammad, faqul lahu, katakanlah kepada dia, innallaha yaqulu laka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu, inna sanurdika fi ummatik, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi ridha terhadap umatmu wahai Nabi Muhammad, wala nasu'ak, dan aku tidak akan berbuat jelek kepadamu, aku tidak akan berbuat jelek, berbuat buruk kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan dibanding para nabi dengan yang lainnya, dibandingkan para rasul-rasul yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala hanya memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan syafaat kepada kita. Lantas kita yang terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mengaku diri kita ini paling cinta terhadap Nabi Muhammad, yang mengaku paling menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, apakah perbuatan kita ini sudah berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau belum? Bagaimana keadaan kita, kondisi kita ketika kita berada di kantor? Bagaimana keadaan kita ketika kita berada di pasar? Bagaimana ketika kita berada di kantor dengan memakai jas kebanggaan, dengan menggunakan pakaian jabatan kita? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau belum? Apakah kita senantiasa berbuat ihsan dimanapun, kapanpun atau belum? Dan apakah nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dan dikumpulkan di sebuah padang mahsyar yang begitu luas, yang mana jarak kita dengan matahari hanya satu jengkal jari saja, bahkan pada saat itu apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita, akan membangkitkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Wa qala Ali radhiyallahu anhu li ahli al-Iraq. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata li ahli al-Iraq, kepada orang-orang Irak, innakum taqulun, sesungguhnya kalian mengatakan, inna arja ayat fi kitabillahi ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sesungguhnya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah firman-Nya, yaitu qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang senantiasa berbuat berlebih-lebihan terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya seburuk apapun kondisi seseorang, sebejat apapun dia, sebesar apapun kemaksiatan yang pernah ia lakukan, kalau seandainya ia menginginkan taubat, menginginkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau seandainya kita betul-betul taubatan nasuha yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat yang kita lakukan pada saat itu. Walaupun sebesar gunung yang kita lakukan dosanya, walaupun sebesar langit dan bumi, kalau seandainya dosa tersebut pernah kita lakukan, tapi kalau seandainya kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, inna naqul dzalik, sesungguhnya kami mengatakan ayat itu, mengatakan hal itu. Jadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang senantiasa bermaksiat, orang-orang yang senantiasa korupsi, orang-orang yang senantiasa berzina, berjudi, minum minuman keras, mabuk, mencuri, merampas hak orang lain dan lain sebagainya. Kalau seandainya mereka mau meninggalkan hal tersebut, menyesali apa yang mereka lakukan, taubatan nasuha, dan berazam tidak akan mengulangi apa yang telah mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat mereka. Qala, berkata, walakinna ahlul bait naqul, akan tetapi kami, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang dia pada saat itu posisinya sebagai ahlul bait, beliau mengatakan, inna arja ayah fi kitabillah qauluhu ta'ala, sesungguhnya ayat yang paling agung, yang paling istimewa di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ayat yang paling indah,
ayat yang paling istimewa, ayat yang paling agung di sisi kita, kata Ahlul Bait, kata Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau posisinya, kondisinya pada saat itu sebagai Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi, adalah ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu suatu hal yang mana hal tersebut akan membuatmu ridha, yaitu apa? Syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, yang mana tidak diberikan kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini diturunkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan, kalau begitu, wallahi demi Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar." Saya tidak akan ridha ya Allah kalau seandainya ada satu orang pun dari umatku dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Wallahi demi Allah, la arda wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan pernah ridha ya Allah kalau seandainya ada satu orang pun dari umatku itu engkau masukkan ke dalam api neraka jahanam. Hanya saja nanti bagaimana kondisi kita? Bagaimana kondisi kita nanti di akhirat? Bagaimana nanti kondisi kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya hakim? Kalau seandainya di sini mungkin seorang bisa memutuskan yang merugikan orang lain, kalau seandainya seorang hakim bisa saja di dunia ini memutuskan sebuah hal yang salah yang merugikan orang lain, maka ketika kita berada di akhirat tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala berperilaku demikian. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala pasti memutuskan yang paling adil-adilnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti di akhirat, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengenali kita semuanya. Satub'atu ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti akan dibangkitkan di akhirat, anggota tubuh mereka yang bekas wudunya itu semuanya akan bercahaya betul-betul, tidak akan gelap. Pertanyaannya, apakah kita senantiasa menjaga wudu-wudu dan salat-salat kita atau tidak? Maka berbahagialah bagi siapa saja di antara kita yang senantiasa menjaga wudu dan salatnya. Karena kenapa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, seluruh anggota wudu kita itu nanti akan bercahaya. Qauluhu ta'ala, ayat berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa, kemudian kami berikan engkau asuhan yang paling baik. Kami berikan engkau asuhan terbaik. Kami berikan engkau pendidikan terbaik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addada subhanahu minanahu ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghitung kenikmatan, kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu pada saat itu dalam keadaan yatim, wahai Muhammad? Fa'awa, kemudian kami besarkan engkau, kami asuh engkau, kami berikan pendidikan terbaik kepada engkau. Karena kenapa? Karena pada saat itu kondisinya Nabi Muhammad SAW beliau sedih. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala meninggalkanku, karena selama 40 hari, ada sebuah pendapat mengatakan 40 hari beliau tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berpikir jangan-jangan Allah marah. Jangan-jangan Allah betul telah meninggalkan saya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwasanya alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau tadinya terlahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah? Abdullah ayahnya pada saat itu meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian ketika beliau dilahirkan, siapa yang mengasuh beliau? Ibunya terlebih dahulu, yaitu Aminah. Ketika beliau sudah beranjak agak besar sedikit, ya, Aminah ini ibu dari Rasulullah SAW, beliau tidak menginginkan anaknya Muhammad SAW terkena sebuah penyakit namanya penyakit kota.
Apa yang biasa diderita oleh orang-orang yang tinggal di kota-kota besar? Yang pertama adalah bahasa mereka rata-rata tidak fasih. Bahasa mereka rata-rata tidak fasih. Sudah bercampur yang A dengan B, yang C dengan D. Sudah bercampur. Contoh saja, kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, apalagi? Surabaya, Makassar, Medan. Mana lagi? Kota-kota besar karena banyak orang yang datang ke situ. Sehingga apa? Bahasa yang mereka gunakan akhirnya bercampur. Dan hal ini tidak diinginkan oleh Aminah radhiyallahu anha, ibunya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak ingin Nabi Muhammad terlahir kemudian ia besar, bahasanya itu tidak fasih. Oleh sebab itu, kita juga diperintahkan untuk belajar ilmu tajwid. Sehingga apa? Ketika mengeluarkan huruf-huruf, mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makharijul hurufnya. Supaya apa? Supaya hurufnya fasih. Kota Mekah dari dahulu kala memang sudah merupakan kota internasional. Orang-orang ada yang dari Yaman, ada yang dari Afrika, ada yang dari Suria, ada yang dari Persia, ada yang dari Palestina. Mereka datang ke kota Mekah untuk melaksanakan dagang. Dan juga sebagian di antara mereka untuk melakukan ritual ibadah dengan cara mereka pada saat itu. Karena banyak yang mengunjungi Ka'bah selain kepentingan dagang yang mereka miliki pada saat itu, mereka juga menginginkan beribadah di Ka'bah. Sehingga apa? Orang Persia bahasanya bukan bahasa Arab. Orang Afrika bukan bahasa Arab. Akhirnya mereka bertemu, komunikasi, akhirnya ada yang menggunakan bahasa isyarat, ada yang menggunakan bahasa seadanya, sehingga bahasanya itu sudah tercampur. Akhirnya Aminah radhiyallahu anha, beliau lebih memilih membesarkan anaknya, dititipkan, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini berasal dari sebuah tempat namanya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu berada di antara kota Mekah dengan kota Taif. Itu ada sebuah perkampungan namanya Bani Sa'ad. Menjadi kebiasaan orang-orang Bani Sa'ad, yaitu para wanitanya, mereka pergi ke kota Mekah pada suatu hari tertentu untuk mencari bayi-bayi untuk mereka susui. Karena pekerjaan mereka pada saat itu diantaranya adalah menyusui anak-anak yang tinggal di kota. Ketika Halimatus Sa'diyah bersama suaminya menunggangi keledai yang begitu kurus dengan rombongan yang berasal dari Banu Sa'ad, sampailah mereka di kota Mekah. Dicarilah anak yang akan disusui. Seluruh wanita yang pada saat itu datang ke kota Mekah mencari anak untuk disusui. Tibalah Halimatus Sa'diyah bertemu dengan Aminah dan juga anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu suaminya mengatakan kepada Halimatus Sa'diyah, "Engkau yakin?" "Oh, saya yakin mau ambil anak ini. Dia itu terlahir dari anak yatim. Kalau anak yatim rata-rata keping sing ada. Jangan sampai kalau katong ambil dia, katong besarkan dia, oh saya susui dia, nanti malah memberatkan katong." Akhirnya apa yang dilakukan? Aminah radhiyallahu anha, Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, beliau memutari kembali kota Makkah pada saat itu. Setelah diputari, ternyata tidak dapat juga. Sedangkan orang-orang yang lainnya, wanita-wanita yang bersama rombongannya pada saat itu seluruhnya sudah mendapati anak yang akan disusui. Sehingga pada saat itu Halimatus Sa'diyah kembali lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Aminah, dan ia mengatakan kepada suaminya, "Demi Allah, saya akan mengambil anak ini untuk saya susui dan saya besarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita." Dan betul saja. Begitu diambil Nabi Muhammad SAW, ya, keledai yang tadinya ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah dan juga suaminya, yang tadinya kurus kerontang, tiba-tiba begitu jalan menuju pulang, menuju ke perkampungannya Bani Sa'ad, tiba-tiba mulai berisi kembali. Pernah suatu ketika, kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah kurus. Setelah diambil Nabi Muhammad disusui olehnya, dia lepaskan kambing-kambing tersebut, tiba-tiba dia pulang, mereka pulang, kemudian keadaannya, kondisinya sudah menjadi gemuk dan susu-susunya sudah penuh terisi. Sehingga apa? Hal ini membuat wanita-wanita lain yang berada di perkampungan Sa'ad pada saat itu mereka merasa iri. Akhirnya apa yang mereka katakan? "Kalau begitu lakukanlah apa yang
Halimatus Sa'diyah lakukan. Kalau begitu katong lepaskan juga kambing-kambing. Ketika mereka lepaskan kambing-kambing mereka, begitu pulang bukannya kenyang, yang ada makin kurus, makin lapar ya keadaannya. Ini merupakan di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarganya Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah ini memiliki seorang anak namanya Syaima. Jadi Syaima ini merupakan saudara sesusuannya Rasulullah SAW. Dan beliau ini merupakan seorang perawat. Ketika terjadi peperangan yang diikuti oleh umat Islam pada saat itu, Syaima lah diantaranya yang bertugas mengurusi para sahabat Rasulullah SAW yang terluka atau orang-orang yang syahid. Ya, dibetulkan lukanya, ada yang dijahit, ada yang diobati dan lain sebagainya. Itu merupakan tugas dari Syaima, saudara sesusuannya Rasulullah SAW. Kemudian selesai dari Halimatus Sa'diyah, kembali lagi ke ibunya. Tidak lama kemudian ibunya meninggal. Siapa yang mengasuh Rasulullah SAW pada saat itu? Kakeknya. Dan diberikan asuhan terbaik. Dididik Rasulullah SAW dengan pendidikan terbaik. Diajarkan kata-kata yang sopan, yang santun. Tidak pernah sama sekali Rasulullah itu diajarkan untuk berbohong. Tidak pernah sama sekali. Kemudian ketika beliau wafat, asuhan ini dipindahkan kepada siapa? Kepada paman yang bernama Abu Talib. Kalau kakeknya namanya Abdul Muttalib. Jadi memang betul-betul skenario yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pendidikan terbaik kepada Rasulullah SAW. Kembali lagi, jadi penyakit pertama yang tidak diinginkan oleh ibunya Aminah radhiyallahu anha agar bahasanya itu tetap menjadi bahasa yang fasih. Kemudian penyakit kedua yang biasanya diderita oleh orang-orang kota adalah orang-orang kota itu biasanya mereka tidak acuh, tidak perhatian, tidak mau menahu urusan tetangganya. Cuek. Dia tidak peduli sama sekali dengan perkara tetangganya. Mau tetangganya sakit, dia yang sakit bukan katong. Mau tetangganya meninggal, ya sudah, dia yang meninggal bukan katong. Mau tetangganya ini, tetangganya membutuhkan bantuan, dia kan yang punya urusan bukan katong. Akhirnya apa? Akhirnya cuek. Hal ini juga tidak diinginkan terjadi pada anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dipilihlah tempat untuk diasuh, tempat untuk dibesarkan, yaitu di sebuah tempat namanya tempat Bani Sa'ad. Sebuah daerah yang terletak di antara kota Mekah dengan kota Taif. Bapak-bapak sekalian, ketika Al-Quran itu diturunkan, bahasa Arab berada di masa kejayaannya. Bahasa Arab berada di titik puncak keemasannya. Jadi tidak ada bahasa Arab yang paling fasih melebihi di mana zaman Nabi Muhammad SAW itu diutus. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diutus, diberikan wahyu, maka Al-Quran inilah yang melemahkan syair-syair yang terdapat di seluruh dunia Arab pada saat itu. Bukan hanya dunia Arab saja, bahkan di seluruh dunia dari timur ke barat, utara ke selatan, tidak ada yang mampu menandingi bagaimana indahnya susunan kata Al-Quran, bagaimana susunan tertata rapi di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar. Addada subhanahu minanahu ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal alam yajidka yatima fa'awa. Yang dimaksudkan dengan yatim di sini adalah la aban lahu, yang tidak memiliki ayah. Qad mata abuk, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, ayahmu telah meninggal. Fa'awa, apa yang dimaksudkan dengan awa? Ay ja'ala laka ma'wa ta'wi ilaihi 'inda 'ammika Abi Talib fakafalaka. Itu Allah Subhanahu wa taala mengasuhmu di dalam asuhan pamannya yang bernama Abu Talib, fakafalaka. Kemudian dibesarkanlah Nabi Muhammad SAW oleh beliau. Berarti apa? Nabi kita Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Sebagian orang ada yang mengatakan tanggal 10 Muharram itu apa? Idul Aitam, hari raya anak yatim. Ada sebuah hadis, akan tetapi hadis ini lemah.
lemah. Man masaha ra'sa yatimin yauma Asyura, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim yauma Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 Muharram kemarin, rafa'allahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan bikulli sya'ratin, pada setiap helai rambutnya, darajah, 1 derajat. Hadis ini memang merupakan hadis dhaif, tapi tidak ada salahnya juga kalau seandainya kita memuliakan anak yatim. Karena kenapa? Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dengan orang-orang yang mengasuh, yang mengayomi anak-anak yatim, seperti ini kedudukannya fil jannah, di surga. Berarti posisinya begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Karena kenapa? Belum tentu, belum semua orang yang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadi tetangga langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi, yang mengayomi, yang memberikan makan, yang perhatian, yang memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal, yang mengurusi anak-anak yatim, maka bisa dipastikan ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dengan mereka, orang-orang kafilul yatim, kafalatul aitam, seperti seperti halnya 2 jari ini. Begitu dekatnya kondisi orang-orang yang mengasuhi dan mengasihi anak-anak yatim bersama Rasulullah SAW nanti di surga. Jadi memang hadis yang tadi tentang hari Asyura yang mengatakan itu merupakan hari Idul Aitam, hari raya anak yatim, itu memang hadisnya hadis dhaif. Bahkan sebagian lagi mengatakan itu hadis maudhu, bukan hadis Nabi. Akan tetapi tidak menjadi masalah kalau seandainya kita mengasihi anak yatim. Yang menjadi catatan adalah jangan kita menjadikan hanya pada tanggal 10 Muharram yaum Asyura saja, hari Asyura, yang menjadi sebagai anak yatim. Jangan. Selesai hari Asyura, ya sudah, kita tidak mengurusi anak yatim, kita tidak perhatian lagi dengan anak yatim. Tidak. Karena kenapa? Yang namanya menjadi kafalatul aitam, menjadi kafilul yatim, yaitu sepanjang hayat kita. Kan banyak anak-anak yatim yang sekarang itu terlantar. Akhirnya apa? Akhirnya pergaulan mereka tidak karuan. Tetangga kita misalnya anak yatim, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu juga. Akhirnya apa? Dia main takaruang, main sembarangan, isap rokok, isap lem, minum minuman keras. Tidak perhatian kita dengan mereka. Jangan anggap hal ini kita tidak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Karena kenapa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti di akhirat kita akan ditanya nikmat apa yang telah engkau gunakan. Engkau memiliki harta lebih, apakah engkau telah memberikannya kepada anak yatim? Apakah engkau telah mensedekahkannya kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang fakir miskin? Apakah kalian perhatian terhadap mereka? Atau kalian biarkan mereka hidup begitu saja? Kalian biarkan mereka menghisap rokok, kalian biarkan mereka bamaki, berkata-kata kasar, kalian biarkan mereka hidup ala kadarnya seperti itu. Ada yang hidup di jalanan, ada yang minta-minta dan lain sebagainya. Jangan kira kita tidak akan ditanya hal ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, pasti apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat apapun itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kami mendapatimu dhallan? Dhallan di sini apa? Dhallan di sini apa? Kalau seandainya kita terjemahkan, kita artikan secara harfiah, dhal itu artinya sesat. Fahada, maka kami berikan hidayah. Tapi apakah yang dimaksudkan di sini dhalan itu sesat? Apakah Nabi kita itu dahulu pernah tersesat? Tentu jawabannya tidak. Oleh sebab itu kita perlu untuk memahami tafsir, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan membuka kitab-kitab tafsir. Yang dimaksudkan dengan dhalan di sini adalah ay ghafilan amma yuradu bika min amrin nubuwah, yaitu engkau lalai. Bukan tersesat, tapi engkau lalai. Karena kenapa? Rasulullah SAW beliau tidak pernah sama sekali berbuat kesesatan.
Beliau tidak pernah sama sekali tersesat. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjaga Nabi Muhammad SAW dari beliau masih di dalam kandungan, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang memberikan pendidikan terbaik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ini beliau ingin pergi ke acara pesta pernikahan. Biasalah acara pesta pernikahan. Ada musik, ya kan? Ada joget, ada ikhtilat, laki-laki campur dengan perempuan, ada bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Ya. Beliau SAW belum diangkat menjadi seorang nabi pada saat itu. Masih menjadi seorang pemuda. Dia dengan temannya sudah berjanji pada saat itu untuk pergi ke pesta pernikahan karena penasaran. Tiba-tiba di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba tertidur di tengah jalan. Akhirnya temannya itu melanjutkan perjalanan ke pesta pernikahan dan Nabi Muhammad tertidur sampai kapan? Beliau tidak bangun kecuali ketika matahari itu menyinari mukanya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau merasa terpanas gitu, panas oleh sengatnya matahari, sinarnya matahari, barulah pada saat itu beliau tersadar. Karena pada saat itu beliau tertidur, maka pada keesokan harinya beliau berazam kembali untuk pergi ke pesta pernikahan. Karena masih ada pesta pernikahan pada saat itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kembali menidurkan Nabi Muhammad SAW. Dan cerita ini disebutkan di dalam tafsir Adwaul Bayan karangan Imam Shinqiti. Disebutkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi Muhammad SAW, jadi tidak akan mungkin Nabi Muhammad itu pernah tersesat, tidak akan mungkin. Fahadaka ay arsyadaka, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Wa qala qaumun, sebagian lagi berpendapat yang dimaksudkan dengan dhallan adalah lam takun tadri al-Qur'an wasyara'i'. Engkau dahulu belum mengetahui, belum tahu apa itu Al-Quran wa syara'i' dan syariat agama Islam. Karena kenapa? Karena belum diberikan nubuah, belum diberikan amanah berupa kenabian dan kerasulan. Fahadakallah ilal Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu, yaitu berupa agama Islam wa syara'i' al-Islam. Ya, jadi diberikan petunjuk berupa Al-Quran dan juga syariat agama Islam ini. Itu yang dimaksudkan dengan wa wajadaka dhallan fahada. Ada lagi pendapat yang lain. Yang dimaksudkan dengan wa wajadaka dhallan adalah ai fi qaumin dhalal fahadahumullahu bik, yaitu bukan engkau yang tersesat, tapi yang tersesat di sini adalah umatmu tadinya tersesat. Fi qaumin dhalal, yaitu umatmu tadinya tersesat. Fahadahumullahu bika, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah melalui tanganmu. Ada lagi pendapat yang lain. Wa qila wa wajadaka dhallan 'anil hijrah fahadaka ilaiha, yaitu pernah Rasulullah SAW ketika beliau akan berhijrah, beliau tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada beliau. Pendapat yang lain lagi mengatakan waqila wa wajadaka dhallan lil qiblah fahadaka ilaiha. Dulu kiblat itu bukan menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, sehingga di sini disebutkan dhallan. Kemudian fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala ubah, palingkan hadapan kiblat itu menjadi hadapannya ke Ka'bah. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Dan semua pendapat itu satu dengan yang lainnya menguatkan. Makna satu dengan yang lainnya menguatkan. Jadi Rasulullah tidak pernah tersesat. Tadi Rasulullah tidak memahami Islam, tidak mengetahui Al-Quran dan syariat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Qultu hadhil aqwal kulluha hisan. Kata Imam Al-Qurtubi, hadhil aqwal, seluruh pendapat-pendapat ini kulluha hisan, semuanya itu benar, semuanya itu baik. Tsumma minha ma huwa ma'nawi, dan di antara pendapat-pendapat ini sebagian di antaranya ada yang menyebutkan, menjelaskan tentang makna, wa minha ma huwa hissi,
Dan sebagian lagi ada yang menyebutkan memaknainya dengan hissi, segala sesuatu yang tampak. Kayak tadi, kiblat. Kiblat itu merupakan maknawi atau hissi. Yang nampak atau yang tidak nampak. Yang nampak berarti dia termasuk dalam kategori hissi. Hissi adalah sesuatu yang bisa dilihat atau yang diraba oleh panca indera kita. Itu hissi. Lawannya hissi adalah maknawi. Maknawi adalah yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, yang hanya bisa difahami. Jadi ada maknawi, ada hissi. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi. Jadi seluruh pendapat-pendapat ini semuanya benar. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ada yang berpendapat tentang maknanya, ada yang berpendapat tentang hakikatnya, seperti itu. Ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah tadinya engkau itu dalam keadaan fakir, wahai Muhammad? Kemudian apa? Fa'aghna. Kemudian kami berikan kekayaan kepadamu, kami cukupkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ini semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau, sehingga hal ini membuat Nabi Muhammad menjadi senang kembali. Yang tadinya sedih akhirnya menjadi terhibur. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai faqiran la mala laka, yaitu fakir, tidak memiliki harta sama sekali. Fa'aghna, yaitu Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kekayaan, memberikan kecukupan kepada engkau, wahai Muhammad. Fa'aghnaka bi Khadijah radhiyallahu anha. Melalui siapa? Melalui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yuqal 'ala rajul ya'ilu 'ailatan idza iftaqar. Ya. Jadi tadinya Nabi Muhammad tidak memiliki banyak harta. Melalui tangan siapa beliau bisa menjadi kaya? Melalui tangan Khadijah. Melalui cara apa? Cara berdagang. Berdagang dari kota mana ke mana? Dari kota Mekah berdagang ke Syam. Bayangkan 1000 kilo lebih. Rasulullah SAW beliau melakukan perjalanan. Kalau dari Ambon itu bisa sampai mana? 1000 kilo lebih. Geser ke Sorong. Ya. Sebelum hartanya Khadijah ini dititipkan kepada Nabi Muhammad, beliau pernah menitipkan harta ini untuk digunakan, diputar oleh seseorang, tapi hartanya itu tidak bertambah, tidak pernah untung, malah dikatakan rugi terus. Tapi ketika diberikan, diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itu semakin hari semakin bertambah. Maka melihat akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu, sehingga Khadijah binti Khuwailid ini tertarik kepada Nabi Muhammad. Akhirnya jatuh cinta. Tapi Khadijah binti Khuwailid pada saat itu tidak berani untuk mengutarakan niatnya pada saat itu. Untuk menikah dengan Nabi Muhammad tidak berani. Akhirnya Khadijah meminta kepada temannya perempuan untuk menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah pun setuju. Akhirnya Rasulullah memberikan kabar ini kepada keluarganya, keluarga besarnya, kepada para paman-pamannya. Sehingga para pamannya lah yang datang menghadap kepada keluarga Khadijah binti Khuwailid. Sehingga akhirnya terjadilah pernikahan pada saat itu antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW pada saat itu dakwahnya ditopang oleh siapa? Oleh hartanya Khadijah binti Khuwailid. Jadi bapak-bapak di sini mau mencari istri atau tidak? Cari istri yang kaya mau kesing? Mau atau tidak? Jawabnya pelan, mungkin istrinya di belakang dengar ke apa. Ya. Wa qala Muqatil faraddaka bima a'taka minar rizq, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuatmu ridha terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa rizki. Jadi rizki apapun itu. Wa qala Al-Kalbi, Imam Kalbi berkata,
qanna'aka birrizqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuatmu menjadi qanaah dengan apa yang engkau miliki. Qanaah. Qanaah bukan berarti kita harus menggunakan baju yang lusuh, tidak. Qanaah bukan berarti kita harus berpenampilan takaroang sing. Qanaah bukan berarti kita tidak boleh naik motor, naik mobil, memiliki rumah, tidak. Tapi yang dimaksudkan dengan qanaah adalah kita tidak terlalu bangga, tidak terlalu sombong dengan apa yang kita miliki. Wa qala Ibnu Atha berpendapat di sini yang dimaksudkan dengan wa wajadaka 'ailan fa aghna, yaitu wa wajadaka faqirun nafs fa aghna qalbak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mendapati jiwamu itu fakir. Jiwamu itu tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Sehingga apa? Fa aghna qalbak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatimu itu kaya. Menjadikan dirimu itu kaya. Ketika hati kita sudah merasa kaya, kita tidak peduli lagi dengan dunia. Tidak peduli di sini bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali. Karena kenapa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari akhirat. Tapi Allah melanjutkan di situ, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa terhadap urusan dunia. Berarti seorang muslim bukan berarti kita tidak boleh menjadi seorang yang kaya. Malah kita harus menjadi seorang yang kaya untuk mensukseskan dakwah ini, agar agama Islam ini bisa tersebar di mana-mana, agar Islam ini bisa tersebar di seluruh dunia, agar seluruh umat ini bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan syafaatul uzma. Sudah Isya ya? Kita cukupkan? Sudah belum? Isya. InsyaAllah kita cukupkan dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.